Maes Hilgers jengah terhadap tudingan bahwa dirinya menjadi dalang dipecatnya Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia menuai polemik di kalangan supporter skuad Garuda. Pasalnya, tidak ada alasan cukup kuat untuk PSSI memecat Shin Tae-yong yang telah berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keputusan untuk STY sebagai juru taktik tim Merah Putih karena beberapa faktor. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini. Hubungan saya sangat baik, kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki, ujar Erick Thohir di Jakarta. Erick Thohir menjelaskan, dinamika yang terjadi di tubuh skuad Garuda menjadi salah satu bahan evaluasi oleh PSSI untuk memberhentikan STY. Selain itu, dia menyatakan perlu adanya pelatih yang bisa menerapkan strategi dengan diiringi oleh kesepakatan para pemain. Komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional, katanya. Shin Tae-yong, STY, bek timnas Indonesia. Tidak berselang lama, PSSI mengumumkan bahwa Patrick Kluivert akan menggantikan posisi Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Muncul rumor bahwa alasan dibaliknya Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI adalah karena retaknya hubungan dengan para pemain diaspora. Salah satu pemain yang terseret dalam rumor tersebut yaitu Maes Hilgers. Pemain FC20 ini disebut-sebut berkonflik dengan SC. Kabar ini semakin liar ketika Maes Hilgers tak kunjung mengucapkan salam perpisahan selepas PSSI umumkan Shin Tae-yong dipecat. Jengah terhadap rumor yang semakin tidak menentu tersebut, bek berusia 23 tahun tersebut akhirnya angkat bicara. Maes Hilgers mengungkapkan, saat ini tengah fokus dalam pemulihan cedera sehingga jarang membuka media sosial. Teman-teman, mohon maaf saya sering offline dalam beberapa hari atau minggu terakhir, tulis Maes Hilgers di Instagram story-nya. Dia menambahkan, ada masalah kesehatan lain yang harus diatasi sehingga membutuhkan waktu untuk recovery. Saya sempat mengalami cedera dan baru mencabut gigi, sehingga secara fisik dan mental membutuhkan waktu untuk kembali. Besok saya akan membagikan momen terbaru saya, jadi mari nantikan, sambungnya. Secara personal, Maes Hilgers mengaku tidak terlalu mengenal Shin Tae-yong karena baru sekali bertemu di timnas Indonesia. Pada akhirnya, saya mencoba tetap positif di tengah beberapa kabar negatif soal situasi pelatih di Indonesia. Saya tidak terlalu mengenal Shin Tae-yong karena baru sekali bertemu, kata Maes Hilgers. Di kesempatan kedua saya harusnya membela timnas Indonesia. Saya mengalami cedera, lanjutnya. Dirinya pun membantah bahwa ada kaitan dengan alasan PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Saya juga membantah berita negatif, kebencian dan bohong terkait pemecatan pelatih dan kenapa saya tidak hadir pada November 2024. Semoga di tahun 2025 ini, Anda dan keluarga bisa semakin sukses, pungkas Maes Hilgers. Asisten pelatih bakal turut memegang peran penting setelah Patrick Kluivert resmi melatih timnas Indonesia. Sejauh mana sang tangan kanan membantu juru taktik dalam menopang ekspektasi publik? Patrick Kluivert bakal membawa sendiri orang-orang kepercayaan untuk membantunya selama menahodai skuad Garuda. Seiring dengan pengumuman Kluivert sebagai pelatih, ada pula 2 nama asisten yang bakal mendampingi. 2 nama yang dimaksud adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Mereka sama-sama berasal dari Belanda dengan asam garam sepak bola yang menjanjikan. Alex Pastoor punya rekam jejak selama 20 tahun dalam dunia kepelatihan dari level amatir, Liga Ceko, Austria, hingga kasta tertinggi Liga Belanda. Ia sempat membawa Almere City ke Eredivisie pada 2022-2023 lalu. Selama 15 tahun terakhir,
Alex Pastor lebih banyak berperan sebagai manajer atau posisi tertinggi dalam struktur kepelatihan teknis dalam tim. Artinya, pelatih 58 tahun itu punya kepemimpinan yang mumpuni. Kemudian Denny Lanzaat sudah 10 tahun di pinggir lapangan. Portfolionya panjang di Liga Belanda, sempat pula di Arab Saudi, Polandia, dan Hongaria. Rata-rata posisinya sebagai asisten. Lanzaat pernah jadi orang kepercayaan beberapa nama besar seperti Danny Blind, Jaap Stam, dan Giovanni van Bronckhorst. Ini mempertegas kualitas Lanzaat dalam melengkapi struktur kepelatihan. Nantinya, ada tambahan nama lain yang melengkapi struktur. 2 pelatih lokal akan diplot mendampingi Kluivert, Alex Pastor, dan Denny Lanzaat untuk bekerja sama. Dengan nama-nama baru yang memegang kendali, ambisi lolos ke Piala Dunia 2026 jadi target yang dituju. 4 pertandingan sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjawabnya. Ujian pertama pelatih baru bakal terjadi dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret mendatang. 5 hari berselang, giliran menyambut Bahrain pada 25 Maret. 2 pertandingan itu bakal turut menjadi penentu nasib sebelum kembali berjuang pada periode terakhir putaran ketiga kualifikasi pada Juni 2025. Pada 5 Juni akan menjamu Cina, lalu laga penutup bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Hasil dari 4 pertandingan itu adalah jawaban dari pertanyaan publik terhadap Timnas Indonesia setelah PSSI mengambil keputusan besar mengganti pelatih. Dengan pengalaman sedemikian panjang, wajar harapan tinggi disematkan kepada gerbong kepelatihan dari Belanda. Terlebih gaya permainan diperkirakan bakal berbeda di era Kluivert dan rekan-rekan. Sepak bola Belanda dikenal dengan ciri total football yang dinamis dalam penempatan pemain. Prinsip ini turut diterapkan oleh Kluivert yang kerap mengganti-ganti posisi pemain sesuai kebutuhan tim. Hal ini sebenarnya mirip dengan prinsip STY yang beberapa kali menempatkan pemain yang bukan posisi aslinya. Tapi letak perbedaan yang mencolok adalah pola 4-2-3-1 yang biasa diterapkan Kluivert, sedangkan STY Ajax dengan skema 3 back tengahnya. Perbedaan lain adalah pola aliran bola racikan STY dan Kluivert. STY kerap menugaskan bek tengah untuk melancarkan umpan lambung ke zona lawan. Sedangkan Kluivert cenderung mengandalkan build-up dari bawah melalui operan pendek. Dalam skema ini pemain dituntut punya kemampuan penguasaan bola yang mumpuni. Selain itu pengambilan keputusan harus tepat dan tenang, karena sembari menunggu lawan melancarkan tekanan. Gaya kepelatihan ini tentu harus disesuaikan dengan prinsip para asisten pelatih. Sebab Alex Pastor punya pola yang berbeda karena biasa menggunakan 3-4-1-2. Pola yang digemarinya mirip dengan gaya STY sehingga pendekatan taktik kepada pemain bisa lebih sederhana. Di satu sisi, perbedaan gaya antara Kluivert dan Pastor semestinya bisa membuat gaya permainan Timnas Indonesia lebih kaya dan sesuai dengan kebutuhan tim serta kekuatan lawan. Kemudian Denny Lanzaat selain membantu hal-hal teknis juga bisa memberi pandangan tentang kultur sepak bola Asia. Ini berkaitan dengan pengalaman yang bersangkutan pernah mengemban pengalaman sebagai asisten Al-Ittihad di Liga Arab Saudi medio 2019 hingga 2020. Lanzaat yang punya garis keturunan dari Maluku diharapkan juga punya kedekatan emosional tersendiri dengan para pemain. Hal-hal non-teknis seperti ini dibutuhkan dalam meningkatkan motivasi. Dalam 2 bulan mendatang sebelum kualifikasi kembali bergulir, Kluivert perlu berdialog dengan para asistennya untuk menyatukan visi dalam konteks kepelatihan. Racikan Kluivert dan para asisten sangat dinanti oleh penggemar Timnas Indonesia. Kapasitas mereka akan diuji pada sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.